Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini ada sukacita, amin. Kalau ada sukacita, berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita katakan GKS Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Katakan merdeka, 1, 2, 3. Merdeka. Haleluya. Haleluya. Kita tahu banyak permasalahan, banyak persoalan yang terjadi pada bangsa kita. Tapi kita jangan pernah gentar ya. Karena ada Tuhan yang selalu menjadi jalan kebenaran bagi setiap kita. Amin. Saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi, Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh ya, penari bagi Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi, amin. Lebih lagi, katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hallelujah, glory. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam nama Yesus kita katakan amin. Di dalam nama Yesus ada keselamatan
keselamatan yang luar biasa. Saat ini kita lebih lagi mau menyembah memuliakan Tuhan. Amin. Mari saya meminta kita untuk mengambil sikap untuk memuji, memuliakan bagi bangsa dan negara kita. Biarlah firman Tuhan boleh digenapi di dalam negeri kita. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Lebih lagi katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari lebih lembut lagi katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Oh, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat
ini. Kita tidak mau adanya perpecahan di antara Indonesia ini. Tapi kita mari angkat suara kita bahwa kita tetap solid di dalam Tuhan. Kebinekaan Tunggal Ika ini saat ini Tuhan boleh bekerja atas setiap kita, khususnya bangsa negara kita. Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan oleh kemuliaan Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu bagi negeriku Yesus. Nyatakanlah bagi bangsaku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bersyukur hanya padamu Yesus. Oh, haleluya. Ya Rabbana Yesus. Oh, ya Rabbana Yesus. Ya Rabbana Yesus. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Allah yang hidup. Oh, Yesus, Yesus. Kami menyerahkan kuasa-Mu Yesus bagi bangsa-Ku ini, bagi negeriku ini. Curahkanlah darah-Mu Tuhan bagi dunia ini. Yesus, Yesus. Oh, jamahlah setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan untuk boleh tertuju kepada Engkau Tuhan. Untuk tetap bangsa ini bersatu Tuhan. Walaupun kami Tuhan berbagai macam suku dan budaya, tetapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau Allah yang Esa. Engkau boleh mempersatukan kami. Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Begitu juga untuk bangsa kami yang tercinta Indonesia. Kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kemerdekaan. Biarlah Engkau terus berkarya atas Indonesia Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Menjamah dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau masih melihat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Papua Tuhan, yang masih berkekurangan Tuhan. Tolong jamah Tuhan. Berikan Tuhan keadilan demi keadilan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan yang membuat sesuatu yang luar biasa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu selamanya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur ini Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Bahwa negara dan bangsa kami sampai hari ini masih berdiri Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap pemimpin kami, biarlah Engkau melawat setiap yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan perkara yang besar untuk bangsa negara ini Tuhan. Biarlah kemuliaan demi kemuliaan-Mu, bagi nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Dan lebih lagi Tuhan, Engkau boleh berkarya Tuhan atas pemimpin kami Tuhan, atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi semua yang kita yang percaya, katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur, amin. Kita bersyukur bahwa bangsa kita masih ada sampai hari ini. Walaupun banyak berita di luar yang kita dengar untuk bangsa dan negara ini, tapi jangan pernah khawatir dan jangan pernah kita goyah, amin. Kita percaya kalau bangsa itu, bangsa negara kita Indonesia yang bisa merdeka pada tahun 1945, maka sampai tahun ini pun Tuhan tetap memelihara bangsa dan negara kita, amin. Kita percaya ekonomi bangsa Indonesia pasti akan naik lebih lagi. Kita sana akan memuji, memuliakan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa. Bangsa Indonesia yang dipilih, amin. Haleluya. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian
kita dipilih oleh Tuhan, kita juga menjadi umat pemenang. Amin. Iya, kita saatnya akan mendengar firman dan kebenarannya. Kita tetap dalam posisi berdiri. Kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Dia adalah Allah yang sempurna. Rencanamu dan karyamu semua adalah murni. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan kemuliaan. Tuhan, Kau sempurna rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Lebih lembut lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih Yesus. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Bapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kalau kami boleh menjadi alat
alat dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau awali bulan Agustus Tuhan. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami melangkah bersama-Mu Tuhan, maka melangkah pasti bersama Yesus adalah hal yang sangat menyenangkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus terus melawat hati dan pikiran kami. Hari ini Roh Kudus buka hati kami, buka pikiran kami. Terus Tuhan, terus Roh Kudus Kau mengajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Terus mengerti apa yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk. Para pelayan Tuhan juga silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sama. Kita semua haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Amin. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan membuka firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Sepanjang sebulan ini tema kita tentang Alkitab secara harta secara Alkitab Bapak Ibu Saudara. Jadi sepanjang sebulan ini terus kita memasuki pertengahan tahun di 2025 ini, bagaimana Tuhan mengajar kita untuk mengelola harta yang Tuhan percayakan bagi kita. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau kita cerita harta, pasti kita berpikir bahwa oh ini uang saja yang kita mau bicarakan. Tidak, saudaraku, ya. Saudara, saya mau katakan Pak Sembiring sebelahnya istrinya, itu hartanya saudara. Nah, kalau Pak Tony di belakang ibunya, itu hartanya saudara, ya. Saya Ibu Gembala itu harta saya saudara. Pak Noveri, ibu itu di kirinya itu hartanya saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah mengatakan amin. Ya, yang lain-lain ada yang duda, ada yang janda, ya banyak berdoa, ya supaya dapat harta. Kalau memang nanti bisa dapat, ya puji Tuhan, ya kita bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Yang bawa kitab boleh buka kitab, kita baca bersama-sama. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Sudah dapat bersama, kita katakan amin. 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 Haleluya. Kita baca bersama-sama yuk. Lukas 16 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, katakan dulu ke kiri kananmu, Yesus merindukanmu loh. Katakan sekali lagi, sungguh Yesus itu sangat merindukanmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada kita, mengapa Yesus sangat merindukan kita saudara. Ya, hari ini saya dan saudara adalah alat dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Tidak peduli saudara, Tuhan mau buat apa dalam kehidupanmu, entah minggu depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, Tuhan mau pakai Anda sebagai alat dalam kerajaannya seperti apa, saya tidak tahu saudara. Tapi hari ini saya memperkatakan bernubuat untuk kita semua, satu hari nanti kita semua akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya tadi katakan kalau hari ini kita berbicara tentang barang siapa setia dalam perkara atau harta secara Alkitab saudara, jangan kita berpikir tentang uang. Yes, manusia hidup harus punya uang. Amin. Kalau tidak ada uang juga susah, nggak bisa tidur saudara, ya kan? Kalau terlalu banyak uang juga nggak bisa tidur saudara, ya. Tapi puji Tuhan, hari ini firman Tuhan katakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, hari ini kita melihat tema kita dulu, saudaraku. Kita baca bersama-sama tema kita 321, Alkitab dan perspektif harta. Ya, ini kayaknya teologial banget gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, sepertinya sesuatu yang sangat luar biasa. Alkitab dan perspektif harta. Saudara, kalau kita mau melihat hari ini tema kita, bagaimana pandangan kita tentang perspektif harta itu dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, harta yang paling berharga yang aku dan kamu miliki adalah Yesus Kristus. Saudara, katakan amin. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada itu, saudara. Karena kekekalan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Di luar Yesus Kristus tidak ada kekekalan, saudara. Katakan amin. Amin. Ya, tanya dulu ke kiri kananmu, benar nggak yang dikatakan Pak Presiden? Haleluya, saudara. Ya. Saudara, coba Tuhan menunjukkan satu ayat aja kepada saya. Di luar Yesus Kristus ada keselamatan? No, tidak ada, saudara. Hanya di dalam Yesus Kristus, amin. Hari ini kita patut berbangga, saudara. Ya, 2025 kita sudah menginjakkan kaki di tanggal 3 awal bulan yang baik, bulan Agustus, di mana Indonesia memasuki bulan kemerdekaan, saudara. Merdeka! Merdeka! Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ya, belum 3 kali, baru 1 kali, saudara. Kalau kita sebut merdeka, 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 nggak bisa sampai ke lantai atas, saudara. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk bangsa kita, amin. Amin. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Tadi saya sempat pergi ke Wan Batamul, saudara. Tadi saya habis makan, saya singgah di situ supaya nasinya jangan terlalu berlemak di perut saya. Saya bertemu dengan seorang anak muda, saudara. Dia tidak sempurna, saudara, secara jasmani. Oke? Dia jalan susah, saudara. Tetapi dia tidak merasa kesakitan. Dia selalu merasa, dia merasa biasa saja karena kondisinya begitu, saudara. Tapi hari ini saya mau melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Harta yang paling berharga dalam kehidupanku ketika Tuhan membangunkan aku di pagi hari. Aku bisa bangun, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa bekerja, dan bisa melihat betapa baiknya kasih Tuhan itu dalam kehidupanku dan dalam kehidupanmu tuh, saudaraku. Itu adalah harta yang paling luar biasa dalam kehidupan ini, saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Ya, katakan dulu ke kiri kananmu, hari ini engkau boleh ada sampai saat ini. Ingat, itu semua karena harta yang Yesus berikan kepadamu. Kamu panjang. Katakan ke kiri kananmu, harta Yesus sudah diberikan kepadamu. Harta Yesus sudah diberikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. Berikan untuk tangan untuk Tuhan. Dahsyat. Orang yang tidak sempurna seperti kita secara manusiawi, saudara, secara jasmani, mereka memiliki pengharapan yang besar, saudara. Di mana sih pengharapan kita yang sehat-sehat ini? Amin ya Pak sendiri ya. Nanti saya sekali mau ke sana nanti cari Pak sendiri Bengkong atau di Batu Ampat, biar sambil ngopi dulu dengan tempe mendoa. Haleluya. Ya. Saudara, hari ini patutlah kita berbahagia, saudaraku. Hari ini ada syarat bagaimana kita berbahagia kalau kita memandang Alkitab dan perspektif harta dalam kehidupan kita. Kita harus berani katakan, Tuhan, aku boleh ada dan berdiri sampai hari ini dengan segala kekurangan dan dengan segala kerendahan hati, Tuhan. Aku mau katakan, Engkau luar biasa dalam kehidupanku. Amin, saudara. Hari ini, saudara, perkara kecil, perkara besar, perkara sedang, Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Jangan takut. Katakan sekali, jangan takut. Jangan takut. Saudara, kita mau melihat dulu bagian, ada 4 bagian hari ini, saudaraku. Ya, kita baca dulu yuk. Yang pertama apa? Alkitab dan perspektif harta. Kita baca yang pertama apa? Setia. 3, 2, 1. Setia. Yang kedua apa? Tuhan sebagai Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Kendalikan hidupmu, saudara. Kendalikan keinginanmu, saudara. Agar apa? Agar engkau selalu mengingat harta yang paling berharga itu sebenarnya sudah ada dalam hidupmu. Yesus sudah berikan dalam hidupmu, saudara. Yang terakhir, memberi sebagai prioritas. Katakan amin. Jadi memberi sebagai prioritas
itu sesuatu yang menunjukkan satu sikap bahwa kita memang sudah diberkati Tuhan, saudara. Amin. Berkatilah kita kesehatan kita, usia kita sekarang sudah 60, sudah banyak yang 60, ada 2-3 orang di sini, ada yang kepala 6, kepala 5, ada yang kepala 4, kepala 3, ada yang kepala 2, ada yang kepala 1, saudara. Jelas ya, bukan yang satu yang matanya yang banyak-banyak itu yang dari apa seberangnya sorga itu, bukan, saudara. Ya, tetapi kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau juga umat pilihan Allah. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Hari ini kalau kau merasa sakit, saudara, hari ini kalau kau merasa kekurangan, hari ini kalau kau merasa sepertinya kiri kananmu sudah kau tidak bisa genggam lagi, karena apa, masalahmu begitu berat, saudara. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, masih ada Yesus. Dia bisa menggenggam tanganmu dan Dia bisa menolong kau, saudara. Katakan amin. Amin. Hari ini punya iman nggak, saudara? Haleluya. Haleluya. Harus punya iman, saudara. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, harus punya iman, saudara. Amin. Yes. Orang percaya harus punya iman, saudara. Ya. Jangan kita kelihatannya bahagia. Kelihatan orang lihat kita bagus, oh nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, dia itu amin itu, dia senang itu. Hari ini ya begitu. Ya saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita ini sungguh luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Katakan dulu ke kiri kananmu, Tuhan kita memang luar biasa. Amin. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Kita mau melihat, saudaraku, yang dikasih yang pertama, saudara, kita melihat bagian yang pertama, setia. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dari Lukas 16 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Saudaraku yang kekasih, hari ini kalau kita berbicara tentang kesetiaan, saya rasa kita ini cukup tidak setia. Ya, dalam disiplin berdoa saja kita sudah kalah, saudara. Ya. Ada yang belum berdoa pagi hari ini, jangan angkat tangan, saudara. Ya, biar Tuhan saja yang tahu. Semua sudah berdoa, amin. Amin. Yang sudah berdoa berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya lihat di depan yang nggak tepuk tangan belum berdoa, bro. Semua sudah berdoa, amin. Amin. Saya percaya, saudara. Aku yakin betul. Kenapa? Karena engkau adalah harta kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ada banyak hal, saudara. Kalau kita tidak setia, saudaraku, ini cukup berbahaya, saudara. Ya, kadang-kadang kita ngomel, saudara. Kita marah dengan orang yang ada dengan kita, rekan bisnis kita. Kita marah dengan saudara kita. Kita marah antara pasangan suami istri. Kita marah dengan orang yang serekan kerja dengan kita. Pada akhirnya Tuhan yang jadi sasaran, saudara. Ngeri ya, saudara. Manusia itu kok gitu ya pikirannya. Ya memang begitu. Ketika engkau marah, iblis masuk, saudara. Habis, saudara. Damai sejahtera itu hilang dalam hidupmu. Maka bukan lagi roh Tuhan, tapi roh Satan yang masuk dalam hidupmu. Roh setan masuk, saudara. Maka engkau pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Habis, saudara, kalau Tuhan sudah masuk dalam hidup kita. Ya? Hari Minggu sampai, sudah pakai baju mau ke gereja, gagal, saudara. Ya, kenapa? Karena dunia memang enak, menjanjikan banyak hal, menjanjikan banyak harta dalam kehidupan kita. Kalau kau tak ke gereja, hari ini kau pergi ke diskotik, maka engkau akan mendapatkan kesenangan, kata iblis. Firman Tuhan katakan apa? Itu kesenangan sesaat saja, saudara. Besok pagi, engkau bangun pagi, sakit sini, sakit sini, sakit sini, sakit di sini, ujung-ujungnya sakit di sini dan sakit di kantong, saudara. Ya, karena habis sudah semuanya. Jiwa dan raga sudah capek, saudara. Hari ini, saudara yang kekasih, kalau kita mau berbicara tentang kesetiaan, apakah kita sudah setia? Kita harus setia, saudara. Amin. Harus setia dong, karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara satu detik pun. Meskipun engkau dalam kesesatan, saudara, engkau tidak bisa
melihat Tuhan itu bisa menolong kau. Hari ini di gereja ini, di dalam ruangan inilah, firman Tuhan inilah yang kau terima. Inilah yang menguatkan kau, saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Tuhanlah yang bisa menolong kita, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Bukan dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang dapat mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau bukan saya dan saudara lagi, siapa yang Tuhan percaya di dunia ini, saudara? Karena itu kita sudah dipilih Tuhan, saudara. Hari ini harta yang paling berharga adalah Yesus. Dan Yesus sudah melihat harta yang paling berharga baginya. Bukan itu piaraan kita di rumah, saudara. Bukan. Tetapi saya, saudara, Bapak, Ibu semua adalah orang-orang yang Tuhan cintai. Katakan amin. Asyik, saudara. Namun, kita melihat ya, poin yang kedua, saudara. Kita melihat poin yang kedua. Next saja, Bapak Ibu saudara. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, hari ini saudara yang kekasih, Tuhan itu adalah Tuhan, bukan Mammon, bukan uang. Sebenarnya perkara uang itu perkara kecil, saudara. Tadi kan saya sudah bilang dari awal, untuk membuka firman Tuhan ini, orang banyak uang juga susah, saudara. Ya, nggak tahu saya betul apa enggak, kalau orang punya perusahaan besar-besar itu belum tentu juga dia punya uang cash. Nah, dia juga berutang, saudara, katanya. Saya bukan pengusaha besar, jadi saya kurang tahu, saudara. Jadi saya harus belajar dulu dengan pengusaha besar. Ya, puji Tuhan kalau jemaat kita di sini ada usaha dan tidak berutang, itu luar biasa, saudara. Tetapi ada orang yang berutang itu hal biasa. Kenapa dia bisa bayar? Karena dia punya usaha. Itu juga luar biasa, saudara. Ya, tapi jangan hutang kabur, saudara. Bahaya nanti yang bisa. Siapa gembalanya? Pastor Hendy. Masya Allah, saudara. Terpaksa aku cari bapak-bapak di sini lah. Kau tolong dulu selesaikan. Aku cari Pak Egri, Pak Quinn, Pak Sumirin, Pak Noveri, Pak Tony. Tolonglah aku. Selamatkanlah aku dari lubang kebinasaan ini, saudara. Ya. Saudara, hari ini sebenarnya perkara uang itu gampang, saudara. Ya, masalah kecil. Tetapi kalau kita sudah silau dengan uang, itu yang bahaya, saudara. Ya, yang kecil pun jadi besar, yang biasa-biasa jadi binasa, saudara. Ini yang berbahaya, saudara. Ingat, kita tidak bisa bekerja pada dua Tuhan. Tuhan yang pertama jelas namanya Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. GKSI, glory to glories. Dia hatiku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang pertama apa tadi? Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Yes. Kalau kita nggak ada uang susah juga, saudara ya. Coba kita makan ayam penyet di sini, samping habis makan kita pulang. Bahaya besar, saudara. Oke lah, nggak dikejar lah Pak Pendeta itu kan, nggak apa-apa, minggu depannya aku tagih. Malunya minta ampun, saudara ya. Ya kan, betul ya? Betul kan? Ya, saudara. Maksudnya apa hari ini, saudara? Ya. Maksudnya hari ini adalah Tuhan sebagai Tuhan nomor satu. Dan ingat, ketika kita diberkati, saudara, jangan sampai uang itu mengendalikan kita, saudara. Amin. Uang itu perkara biasa, saudara. Kalau Anda punya banyak uang, punya banyak harta, haleluya, saudara. Memang firman Tuhan katakan engkau hidup harus punya uang, harus punya harta. Amin. Tuhan menunjukkan kuasanya kalau anak-anak Tuhan itu punya banyak harta, saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Di dunia kita menikmati berkat Tuhan, di surga kita juga menikmati anugerah Tuhan. Kan asyik, saudara. Ya, firman Tuhan katakan apa? Anak cucu orang percaya tidak dibiarkan jatuh tergeletak, saudara. Ya. Artinya memang Tuhan katakan, ingat, jangan sampai ketika kita diberkati kita menomor duakan Tuhan dan menomor satukan Tuhan. Oh, saya kan punya uang, Pak. Gampang lah, saya atur lah gereja itu, Pastor Hendy itu.
Kalau saya telepon dia kasih mie singkawang satu mangkok aja, kata Pak Fit selesai itu. Enggak seperti itu ya saudara. Amin saudara. Amin. Justru ketika kita diberkati, kita harus tahu diri. Oh ini gembalaku nih. Ya, ini kawan jemaatku loh ini. Ya, ini ya saudara seimanku ini. Bila perlu kita belikan dia kopi 1 gelas saudara. Agar apa? Semakin kita menunjukkan kasih Tuhan dalam komunitas kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jelas Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya katakan sekali lagi, Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan Dia harus nomor 1 dalam kehidupan kita ketika kita diberkati melimpah-limpah. Ya, dan hari ini saudara, ingat saudara, ketika kita diberkati, jangan pernah kita segan dan jangan pernah kita lupa untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Sedangkan bangun pagi hari, ya kan, ada lagu itu. Sejak bangun pagi hari. Enak kan lagu itu ya? Keren kan? Ya? Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau setia. Oh, keren lagu itu saudara. Ya? Kenapa? Karena ketika kita merasakan Yesus itu selalu ada dalam kehidupan kita saudara, sebenarnya kita tidak perlu uang saudara. Kita tidak perlu mamon-mamon itu saudara. Ya, saudara bisa melihat orang yang tinggal, orang yang kemana-mana jalan kaki, happy mereka. Ya, happy mereka saudara. Sehat badan mereka. Ya, saudara kalau ketemu nanti dengan orang yang belum punya motor, apakah kita melihat mereka separuh mati? Enggak, saudara, mereka bahagia. Ya, kenapa? Karena ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita punya berkat melimpah-limpah, kita juga punya kasih dan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita rasakan itu luar biasa lagi saudara. Berarti kita tahu dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan kesusahan, kita tetap ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain, atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ingat saudara, ini poin terakhir di poin yang kedua. Jangan gara-gara uang kita lupa kepada Sang Pemberi berkat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kalau kita semua diberkati, rumah tangga diberkati, kesehatan diberkati, usaha diberkati, sakit disembuhkan, menderita menjadi bahagia, semua itu harus kita miliki dan kita sangat bangga. Kenapa? Karena Tuhan kita sangat mengasihi kita. Amin. Amin. Yang ketiga saudaraku, ini yang perlu dikendalikan juga saudara. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Sekali kita baca serentak 3, 2, 1. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin saudara. Amin. Tapi kita selalu saudara tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita selalu lupa bagian kita sudah diberikan Tuhan dan bagian Tuhan belum kita berikan saudara. Nah ini dia yang bahaya. Bahkan berdoa pun kita sudah mulai lupa. Ya, hati-hati saudara. Tetap menjadi orang percaya yang semangat. Amin. Amin. Yang tahu kita boleh ada sampai hari ini oleh karena kemurahan dan harta yang Tuhan berikan. Ya saya maju ke depan. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir. Kita membaca yang terakhir. 3, 2, 1. Memberi sebagai prioritas. 3, 2, 1. Memberi sebagai prioritas. Kita baca firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. 3, 2, 1. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah
keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38, saudara. Hari ini saudara yang kekasih, berilah sebagai prioritas, kata firman Tuhan katakan, ketika kita memberi, saudara, ya, dengan ucapan syukur, dengan kerelaan hati, dengan tidak ada paksaan, memberi kasih sayang kepada suami istri, pada anak kita. Saudara, saya punya pengalaman. Ternyata anak itu kalau kita keraskan dia, saudara, mentalnya jatuh, saudara. Ya, kalau dia sakit dia bukan makin baik, saudara. Tetapi kalau kita sayang juga dengan dia, kita tidak didik dia, juga mentalnya juga bahaya, saudara. Ya, hari ini saudara kasih. Ya, saya mau katakan kepada kita semua, apapun yang terjadi, yang namanya harta, kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita jaga, kita rawat, dan harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sesuka-suka hati kita. Kita diberkati, kita beli narkoba. Kita diberkati, kita beli hal-hal yang merusak tubuh kita. Kita diberkati, kita pergi ke situ, akhirnya tubuh kita rusak. Jangan, saudara. Ya, coba lihat kiri kananmu, katakan kepada kiri kananmu, haleluya. Haleluya. Jangan tegang-tegang kali lah, saudara. Tetapi hari ini memberi adalah prioritas kita orang percaya, saudara. Ketika kita berani memberi, percayalah, saudara, Tuhan Yesus juga dari sejak awal kita dengar firman Tuhan ini, Dia sudah memberi kita, saudara. Hari ini saudara yang terkasih, kalau kita memberi gereja, memberi pelayanan, bukan karena paksaan, saudara. Bukan karena sudah lebih ini kita kasih aja lah. Seperti kita bikin nasi, misalnya kita bikin nasi 50, kita kasih anak jalanan makan 40, lebih 10 ini karena lebih ini, udahlah kita kasih aja dengan yang lain. Saudara jangan. Kecuali kita pergi ke sana, anak jalanan itu memang tidak ada dia. Dan nasi ini kelebihan, barulah kita kasih diskokin. Ya, saudara ingat, begitu juga dengan berkat yang kita terima. Kalau kita terima, prioritaskan yang menjadi bagian kita, Tuhan sudah berikan, dan menjadi bagian Tuhan, Tuhan sudah berikan. Saudara, hari ini 3 hal penting untuk kita semua. Kita baca bersama-sama yuk, untuk menutup firman Tuhan ini. Yang pertama apa, saudara? Setiap berkat pemberian Yesus. Katakan amin. Amin. Mulai berbagi hari ini, saudara. Amin. Yang ketiga, burung di udara Tuhan pelihara, saudara. Apalagi saya dan saudara. Amin. Tuhan pasti pelihara. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa, Pak, aman, Pak, aman. Iya, gak apa-apa. Anak-anak memang begitu. Itu kalau datang lagi anaknya Tony, wah, dari depan ke belakang, dari luar ke dalam. Lanjut, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekarang. Mari masing-masing kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Hari ini saya tidak percaya, saudara, kalau Anda tidak diberkati. Hari ini saya tidak percaya Yesus belum memberikan harta kepada engkau. Sejak bangun pagi hari Tuhan sudah memantau kau. Tuhan sudah tahu cara bagaimana menolong saya dan saudara. Hari ini saudara berdoa, saudara berdoa, engkau terhubung dengan Tuhan, saudara. Banyak berdoa, saudara. Hari ini berdoa, katakan kepada Tuhan, kalau kau memang diberkati Tuhan hari ini, prioritasmu juga harus mengembalikan apa yang terbaik untuk gereja Tuhan. Bapak hamba bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kalau bukan Engkau yang membuka jalan, tidak ada jalan untuk kami langkah. Hari ini kalau bukan Engkau yang memimpin hidup kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami tidak dapat berkat Tuhan. Hari ini kalau kami boleh sehat, kalau kami boleh kuat, kami boleh menerima segala berkat-Mu. Tuhan terima kasih untuk pemberian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Begitu besar kasih. Haleluya Bapa.
Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan kami. Kasih-Mu mempesona hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau sehidang dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, karena kasih-Mu hari ini Tuhan, kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, persoalan kami, ketakutan sekalipun, kebimbangan sekalipun Tuhan, kami percaya ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu Saudara. Engkau menderita di kayu salib supaya kami berbahagia Tuhan. Hari ini Engkau terluka supaya kami sehat dan sembuh. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah darah perjanjian, saudara. Hari ini percaya, saudara, darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Bilurnya menyembuhkan. Tidak peduli, saudara, apapun yang terluka, hatimu, sakit, penyakit, kelemahan. Mari punya iman hari ini. Segala dosa, pelanggaran yang saya dan saudara lakukan, hari ini darah Yesus, darah perjanjian, darah anak domba Allah menyucikan, menguruskan. Hari ini terimalah, minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama bersyukur, berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur Tuhan. Tubuhmu dipecahkan Tuhan, untuk menyatukan kami kembali. Dan sudah hilang, dicuri, dibesarkan, dipersatukan kembali. Darahmu Tuhan tercurah untuk membebaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, apa yang sudah dipecahkan iblis sudah dipersatukan Tuhan kembali. Hari ini darah-Mu tercurah membebaskan kami. Semua kelemahan, sakit, penyakit, bahkan semua keraguan, kebimbangan kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus membebaskan kami. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus menguduskan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang sudah berdoa bersama katakan amin. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak. Baik, mari kita lakukan doa kita. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Sore hari ini pukul 5 ini juga namamu juga kami mendengar firman-Mu. Misalkan semua pembahasan kami, baik yang kecil maupun yang besar, selesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak. Saat ini kami ingin memberikan yang terbaik dari kami. Bapak, terima berkat dan kami kesempatan kepada-Mu. Jadi juga untuk saudara kami yang telah memberikan persekutuan untuk gereja ini. Terima kasih Bapak. Bapak, semua kasih dengan kehadiran. Tetapi juga saudara kami Bapak yang juga hadir pada hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya pada-Mu, kau kami. Haleluya. Amin. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan jauh besar. Untukku besar karena Yesus milikku. Hatiku bergema karena damai sepenuh. Meskipun di buta ombak dunia mengeruh,
Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Anugerah-Mu sungguh mempesona kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga, Engkau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, semua beban berat kami, persoalan kami, pergumulan kami, hari ini mau pulang dengan kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah nama-Mu. Saudara kami kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Bagi saudara-saudara yang bekerja, diberkatilah engkau. Bagi saudara-saudaraku yang berusaha, hari ini Tuhan menambahkan berkat berkelimpahan dalam usahamu. Bagi anak-anak kita yang sekolah, diberkatilah sekolahmu. Yang kuliah, diberkatilah kuliahmu. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama saudara. Mari kita angkat tangan kita saudara, karena kita perlu Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk.